Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin al hadirin, salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan khutbah yang telah berlalu di bulan yang lalu, kita menyebutkan salah satu sifat yang melekat, sifat yang terus menerus ada pada diri seorang muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa, pada orang-orang calon penghuni surga. Apa sifat itu? Sifat mereka adalah rajin taubat. Maksiat jatuh dan pasti jatuh, dan tak mungkin sepanjang tahun kita akan terus di atas keimanan yang sekarang. Akan tetapi seorang yang bertakwa kepada Allah ketika jatuh punya prinsip yang beda, punya cara yang berbeda ketika terjatuh dalam maksiat, yang berbeda dengan para pelaku-pelaku maksiat yang lain. Adapun orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang tidak serius dalam ketakwaannya, maka kemaksiatan yang ia kerjakan akan konsisten, kontinu, dan akan sering terulang dalam sebulan. Adapun orang yang serius ingin ke surga Allah dan bertakwa kepadanya, dia akan berusaha menjadi orang yang walaupun walaupun terjatuh dalam maksiat dan dia tidak inginkan itu, dan dia telah bertobat dari itu, dia senantiasa meminta ampun. Maksiat ampun, dan terus berjalan dengan prinsip seperti itu sampai ajal menjemput. Pada kesempatan yang kali ini melanjutkan tentang masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan taubat itu sangat penting. Dan jangan pernah merasa kita nggak butuh taubat. Kita butuh taubat tiap hari. Sebagai bentuk taubat, lihatlah di dalam sholat, di dalam rangkaian sholat, setelah kita sholat, habis melakukan ketaatan, habis mengerjakan sebuah perintah kewajiban dari Allah, setelah selesai salam, apa yang pertama kali kita ucapkan? Astagfirullah. Bentuk apa? Minta ampun atas semua kekurangan, padahal habis sholat. Habis sholat saja disuruh istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di luar sholat? Bagaimana di pasar? Bagaimana di rumah? Bagaimana di kamar sendirian? Kita butuh istighfar. Kita butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Bukan hanya di masjid saja kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 terdapat sebuah ayat
yang mengajak semua manusia yang merasa dirinya telah binasa, menghimbau semua hamba-hamba Allah yang merasa tidak ada lagi harapan. Saking jauhnya dari agama Allah, saking banyaknya duit haram yang masuk ke dalam perut, mungkin merasa sudah nggak ada harapan untuk bertaubat. Mungkin merasa sudah tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya kemaksiatan yang dikerjakan. Sudah saking banyaknya kehormatan manusia yang dia rusak. Nama baik manusia yang telah dia hinakan, batas-batas tanah yang dia ambil, timbangan-timbangan yang sudah disetel untuk menipu manusia. Mungkin sudah terlalu banyak, sudah sekian tahun, sekian bulan, sekian tahun dia lakukan itu, menipu manusia, mengambil harta manusia dengan cara haram atau yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan sholat, sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan capek jadi kuli, sengaja berbuka. Dan dia merasa sudah tidak ada lagi kesempatan, dan dia merasa sudah tidak ada lagi pintu maaf terbuka untuk dirinya. Allah kabarkan dalam surat Zumar, bagi mereka yang memiliki perasaan seperti ini, bagi mereka yang merasa dirinya sudah binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengatakan, katakan kepada mereka, katakan kepada hamba-hambaku. Dalam ayat ini Allah menyebut para pelaku maksiat, Allah menyebut para koruptor, pemakan duit haram, Allah menyebut para pelaku zina, Allah memanggil orang-orang yang rajin menggibahi, berdusta di dalam timbangannya. Allah mengajak mereka, menyebut mereka dengan perkataan hambaku. Katakan kepada hamba-hambaku. Artinya kita masih diakui oleh Allah sebagai hambanya walaupun telah berbuat yang luar biasa terhadap agama Allah, melanggar semua perintahnya, mengerjakan semua larangannya. Allah tetap panggil, katakan kepada hamba-hambaku itu. Hamba-hamba yang mana? Asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas, sudah kelewat batas, sudah banyak teguran, bencana alam, anak nakal, dicuri motornya, teguran bagi dia. Tanahnya dirampas orang, teguran untuk dia. Sudah banyak datang teguran-teguran akibat perbuatan dia yang telah melampaui batas tadi. Allah panggil, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas tadi, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa. Jangan sekali-sekali kalian merasa pintu maaf tak akan diberikan. Jangan merasa taubat tak akan lagi diterima. Allah katakan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa. Sebesar apapun, sebejat apapun maksiat yang engkau kerjakan, semalu apapun dirimu di hadapan manusia atas perbuatan dosa yang kau kerjakan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa. Jangan merasa tak ada lagi pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu maaf masih terbuka lebar. Dan Abdullah bin Abbas membawakan sebuah riwayat dari Nabi SAW mengatakan, taubat itu an-nadamah, menyesal. Apakah dosa yang kita kerjakan selama ini, apakah ada penyesalan di situ? Kalau tidak ada penyesalan, maka dikhawatirkan kita nggak pernah serius bertaubat. Akan tapi kalau ada penyesalan, itulah pintu pertama taubat. Maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebejat apapun, sebanyak apapun
maksiat yang telah kita kerjakan, seburuk apapun yang telah kita lakukan selama ini, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Diampuni semua dosa kita. Allah yang mengatakan sendiri dalam Al-Quran, Allah mengampuni semua dosa semuanya tanpa terkecuali. Anda mungkin sudah merasa malu luar biasa ketika engkau ketahuan selingkuh dengan wanita lain, ketika dirimu kepergok ditemui oleh warga berbuat maksiat, yang itu merupakan sebuah aib malu yang besar. Apakah Allah ampuni sebesar itu dosa aja? Semalu itu apakah Allah ampuni? Allah katakan yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semuanya. Maka sudah sejauh apapun kita dari Allah, maka sudah sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, Allah ampuni. Bukankah dalam hadis sahih tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia datang kepada seorang ahli ibadah, dan yang namanya ahli ibadah belum tentu ngerti agama. Berapa banyak orang-orang di zaman sekarang rajin ibadah, tidak paham cara sholat yang benar. Berapa banyak orang sekarang rajin zikir, ternyata zikir yang dia sebutkan Nabi SAW tak pernah ajarkan, tapi dia rajin. Datang kepada orang seperti ini, dan orang yang membunuh 99 orang ini, dia pun menceritakan tentang dosa yang teramat besar. Tak ada lagi dosa yang lebih besar dari ini. 99, satu orang saja kalau dibunuh itu dosanya teramat besar. Padahal Nabi SAW mengatakan satu jiwa ya, yang terbunuh itu lebih mulia dibandingkan Ka'bah dihancurin. Bayangkan satu jiwa, ini 99. Teramat besar dosanya. Karena ilmu yang kurang dari ahli ibadah ini, maka ahli ibadah pun menjadi orang yang ke-100 dibunuhnya. Kemudian dia pun datang kepada seorang ahli ilmu dan menanyakan tentang perihal diri dia. Maka ini juga pelajaran untuk kita. Kalau kita punya maksiat, kalau kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan ingin taubat, datangi ustadz, berdua dengan dia. Ustadz, saya ingin bertaubat dari uang riba yang selama ini saya kerjakan. Gimana caranya ustadz? Lihat dia ingin bertobat, datang kepada seorang alim. Walaupun dia datang ke orang ahli ibadah, dia datang kepada seorang alim dan menanyakan kabarnya gimana cara bertobat. Dan ini yang benar. Kalau niat kita ingin bertobat, memperbaiki keadaan, tidak mengapa kita datang kepada seorang yang kita anggap alim, berilmu, dan nyampaikan masalah dan solusinya. Bukan untuk curhat, ngumbar aib, tidak. Dia datang, diselesaikan masalahnya, kemudian diarahkan kepada sebuah kampung agar dia hijrah. Di tengah perjalanan hijrahnya, dia meninggal. Di tengah perjalanan hijrahnya. Dan tak kala dia meninggal, terjadi perseteruan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Perseteruan dalam hal apa? Dia ini pantasnya dapat rahmat atau pantasnya mendapatkan azab. Maka pada waktu itu diperintahkanlah malaikat untuk mengukur jaraknya. Jarak antara tempat dia hijrah yang buruk tadi ke tempat tujuan dia yang baik tadi. Dan setelah diukur, ternyata jarak yang terdekat hampir sampai dia ke tempat yang baik. Maka dia pun diselamatkan oleh malaikat rahmat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taubat bagaimanapun, oleh karena itu dosa sebanyak apapun, sudah sejauh manapun, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ampuni. Akan tapi
Ingat, bertaubat. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu at-tawwab, yang suka dan sangat senang menerima taubat. Rajin menerima taubat siapapun yang mau bertaubat kepada Allah. Kemudian ar-rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah berputus asa terhadap apa yang telah kita lewati dari semua hari-hari yang dengan penuh kegelapan. Hari-hari yang dipenuhi dengan dosa dan lumpur maksiat yang menempel di tubuh kita. Allah mengampuni semuanya. Allah tidak memilih dosa kecil yang diampuni, dosa besar yang tidak. Enggak. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah bertaubat kepada Allah dari apapun itu. Dan telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita semua yang hadir ini punya maksiat yang hanya Allah dan kita yang tahu. Kita punya rahasia-rahasia buruk yang hanya diri kita yang tahu dengan Allah. Bertaubatlah di saat rahasia itu, di saat momen ketika kita berdua dengan Allah dan kita rajin mengerjakan maksiat di situ. Bertaubat di saat itu. Entah tengah malam kah, entah jam 1 malam kah, entah subuh kah. Mungkin itu waktu-waktu kita berdua dengan Allah. Ketika maksiat, di waktu itu jugalah bertaubat kepadanya segera. Karena tobat yang terbaik bagi orang yang maksiat sembunyi-sembunyi adalah tobat sembunyi-sembunyi. Maka kerjakanlah, segeralah, jangan tunda-tunda lagi untuk bertaubat dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dirimu menjadi seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Zumar di ayat setelahnya, ketika permintaan orang-orang kafir ingin kembali ke dunia. Ingin kembali ke dunia, tujuannya apa? Beramal soleh rupanya. Balik ke dunia bukan mau ngurus kebunnya, bukan mau ngurus istrinya, enggak. Balik ke dunia amal soleh, mati lagi, udah, mau seperti itu, mau. Allah katakan tentang orang-orang yang ingin balik lagi, dan Allah telah tetapkan azab untuk dia, dan dia dulu dikasih umur 40 tahun, 50 tahun gak mau taubat. Allah katakan, bala qad ja'atka ayati, tidak, sekali-kali tidak, telah datang kepada dirimu perintah-perintahku, ayat-ayatku, peringatan-peringatanku udah datang kepada dirimu, kepada engkau sudah sampai ayat-ayat itu. Akan tapi apa yang engkau lakukan? Wa kadzdzabta, engkau dustakan, engkau anggap sesat, engkau anggap sok suci, engkau enggak mau berhenti karena faktor anak dan istrimu. Wa kadzdzabta, engkau dustakan itu. Wastakbarta, kemudian engkau sombong, enggak mau menerima kebenaran. Ya, karena yang menyampaikan orang yang menurut dirimu ekonominya rendah, engkau menyombongkan diri di atas kebenaran. Wastakbarta wa kunta minal kafirin, dan engkau pun mengingkari apa yang diajarkan oleh agama Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menjadi orang yang seperti ini. Ketika sudah di dalam kuburan pingin balik, Allah bantah engkau dulu. Ketika telah sampai kebenaran, ketika telah diajarkan kepadamu ini haram, ini tidak boleh, engkau dustakan dan engkau menyombongkan diri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qimus shalah. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى